Ye Chen menghindari tempat pertarungan dan terus menghindar di lingkaran pertarungan, berusaha untuk tidak terlibat dalam pertarungan. Namun, dia tidak ingin terlibat dalam pertarungan, dan yang lainnya tidak akan membiarkannya memasuki gua dengan lancar. Zhu Qing, yang sudah lama berada di pintu masuk gua, menghalangi di dalam gua. Jika Ye Chen ingin memasuki gua, dia harus menghadapinya. Ye Chen melihat Zhu Qing menghalangi di dalam lubang, wajahnya sedikit berubah, dan kemudian dia tidak terus bergerak maju, tetapi tetap di tempatnya. Karena Zhu Qing bersedia menghalangi lubang, kamu harus menghalanginya. Kecuali kamu tidak masuk, selama kamu masuk, aku bisa masuk. Ketika Zhu Qing melihat bahwa Ye Chen tidak mengerti, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Ye Chen. Saat ini, dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Ye Chen. Setelah memasukinya, dia masih memiliki kesempatan untuk berhadapan dengan Ye Chen. Zhu Qing berbalik dan bergegas menuju pintu masuk gua. Ye Chen melihat Zhu Qing memasuki gua, dan terus bergegas menuju pintu masuk gua. Ye Chen berjalan cepat di antara kerumunan. Setelah sampai di pintu masuk gua, dia bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Dari luar, hanya terlihat istana yang sangat besar, tetapi setelah memasuki gua, dia akan tahu bahwa di dalam gua itu ada dunia yang tak terbatas. Dunia ini seperti terhubung dengan seluruh kehampaan. Terlalu besar untuk dilihat sekilas, dan istana itu terlalu besar. Namun, dibandingkan dengan seluruh ruang, itu hanya setetes air di lautan. Ye Chen berdiri di depan istana yang sangat besar dan menatapnya. Dia sedikit linglung. Dia belum pernah melihat istana sebesar itu. Gerbang istana itu tinggi dan lebar. Tidak heran dia bisa melihat patung di aula dari luar. Saat ini, berdiri di depan istana dan menghadap patung itu bahkan lebih khusyuk dan hikmat. Bahkan jika dilihat, itu tampak seperti penyerbuan, semacam keagungan yang sakral dan tidak dapat diganggu-gugat, yang membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Ye Chen berjalan ke gerbang istana. Ketika dia melangkah masuk ke dalam istana, seluruh orang itu memiliki perasaan yang sangat indah. Dia menatap patung itu. Meskipun ada banyak tekanan, dia masih ingin melihat sebuah pemahaman di dalam hatinya. Itu adalah pikiran yang sangat kuat di dalam hatinya. Ye Chen menatap patung di depannya. Pada saat ini, dia memiliki semacam perasaan. Dia sepertinya telah melihat patung ini di suatu tempat. Namun, perasaan seperti ini bersifat sementara. Ye Chen agak seperti sedang kesurupan, seolah-olah baru saja bermimpi. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berhenti menatap patung itu. Dia selalu merasa bahwa patung itu memiliki semacam sihir yang dapat memengaruhi pikirannya. Ye Chen berjalan melalui lorong di samping aula utama. Istana itu terlalu besar dan memanjang ke segala arah. Rasanya seperti berjalan ke dalam labirin. Bahkan jika salah satu jalan diingat, dia tidak bisa keluar. Ye Chen berbelok ke kiri dan kanan di sekitar istana. Dia tidak bertemu siapapun di jalan. Dia punya firasat bahwa mereka tidak memasuki istana. Sebenarnya, orang-orang itu masuk, tetapi istananya terlalu besar. Bahkan jika ada begitu banyak orang yang masuk, mereka hampir tidak bisa bertemu satu sama lain sekali. Di istana ini, kecuali medan yang rumit, tidak ada harta karun yang bisa diperoleh. Setelah berjalan selama hampir setengah jam, Ye Chen akhirnya tampaknya telah sampai di ujung dan datang ke jalan dengan hanya satu jalan. Jalan ini tampaknya tidak ada ujungnya. Tampaknya telah diperpanjang. Di kedua sisi jalan terdapat bebatuan dan pepohonan, seolah-olah di jalan hutan kuno. Ye Chen tidak menemukan jalan lain. Setelah memastikan bahwa hanya ada satu jalan, Ye Chen menyusuri jalan ini. Setelah berjalan di sepanjang jalan ini selama setengah jam, Ye Chen masih belum sampai di ujung. Ye Chen menoleh ke belakang dan melihat tidak ada yang tertinggal. Hanya ada jalan ini. Ye Chen berbalik dan terus berjalan maju selama sekitar 1 jam. Beberapa bangunan samar muncul di depannya. Bangunan-bangunan ini secara bertahap muncul dalam proses Ye Chen semakin dekat. Ini adalah kuil yang sangat sederhana, tetapi ada retakan berbintik-bintik di bagian atas kuil, yang tampaknya akan pecah setiap saat. Tampaknya menjadi tempat yang dihuni oleh orang-orang. Tidak seperti istana sebelumnya, penuh dengan kehikmatan. Ye Chen baru saja melangkah ke sini, mendengar suara tumpul datang dari dalam, bumi bergetar beberapa kali, dan kemudian ada beberapa jeritan. Ketika Ye Chen mendengar suara itu, dia tertegun dan kemudian pergi ke arah suara tumpul itu. Ye Chen lebih berhati-hati sepanjang jalan. Dilihat dari jeritan tadi, pasti ada korban. Setelah beberapa saat, Ye Chen mencium bau darah, yang sangat menyengat. Itu seharusnya darah beberapa orang, kalau tidak akan begitu menyengat. Kemudian, Ye Chen di sudut jalan melihat tanah penuh dengan tunggul dan lengan patah, pemandangan berdarah. Ye Chen melihat ke depan, alisnya sedikit berkerut, bagaimana bisa dia bertanggung jawab sekarang? Bagaimana bisa begitu banyak orang mati sekaligus? Ketika dia tidak berani berkedip, cahaya itu menghilang dari sisa jalan. Ye Chen menatap tanah. Dia dengan hati-hati mengambil beberapa langkah di depannya, dan dengan hati-hati melihat tanah dengan anggota tubuh yang patah dan lengan yang patah. Pada saat ini, dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada susunan yang diukir di tanah. Mungkin mereka baru saja menyentuh susunan itu dan mati dengan sangat menyedihkan. Namun, Ye Chen masih memiliki beberapa keraguan. Apakah orang-orang ini tidak melihat formasi di sini?
Selama Anda memperhatikan sedikit, dapatkah Anda menemukan sesuatu yang mengalihkan perhatian mereka? Ketika Ye Chen memikirkan hal ini, dia melihat sedikit cahaya di tanah. Setelah cahaya ini muncul, Ye Chen memiliki firasat buruk di hatinya. Pertama kali dia melangkah mundur. Benar saja, di kaki tempat dia tinggal, sebuah formasi muncul, yang tiba-tiba pecah. Untungnya, kecepatan Ye Chen sangat cepat sehingga dia bergegas keluar pada saat formasi itu pecah. Namun meskipun demikian, pakaian Ye Chen bergesekan dengan gelombang sisa formasi dan sedikit hancur. Ketika Ye Chen melihat gelombang sisa formasi menyentuh salah satu sudut pakaiannya, dia berubah menjadi abu dalam sekejap, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Itu formasi yang mengerikan. Ketika Ye Chen jatuh ke tanah, cahaya muncul di kakinya lagi. Kaki Ye Chen baru saja mendarat, dan kemudian melesat pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan, formasi lain muncul, lalu pecah pada saat kemunculannya, dan gelombang susulan membuat Ye Chen Zen mundur ke belakang. Ye Chen menampilkan formula dominasi bintang 9. Dengan bantuan getaran formasi, tubuhnya mundur dan menggunakan teknik ruang dan waktu yang besar. Tiba-tiba, dia tampak menghilang. Ye Chen telah kembali ke sudut sebelumnya. Ketika dia mendarat, dia sengaja melihat sekeliling, cahaya kecil itu tidak muncul lagi, dia sedikit lega. Sekarang dia akhirnya mengerti bagaimana orang-orang itu mati. Tidak mungkin untuk mencegah mereka. Ye Chen menatap lorong di sana dengan ketakutan, tetapi dia tidak berani melewatinya. Dia berjalan ke jalan lain saat ini. Dengan pengalaman sebelumnya, Ye Chen menjadi sangat berhati-hati, karena mungkin ada bahaya tersembunyi yang membahayakan hidupnya. Ye Chen berjalan sebentar dan melihat area yang runtuh. Sebagian besar bangunan di sini runtuh, dan telah runtuh selama beberapa tahun. Tampaknya mereka hancur dalam pertempuran. Setelah Ye Chen berjalan melewati reruntuhan, dia melihat sejumlah orang berkumpul di ujung reruntuhan lainnya. Mereka semua berkumpul dan melihat ke depan, seolah-olah melihat sesuatu. Ye Chen berjalan mendekat dan melihat ke tengah kerumunan, lalu melihat sesosok tubuh yang membelakangi mereka dan menghalangi jalan. Sosok ini mengenakan jubah merah, berdiri tak bergerak, tanpa napas, tetapi memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Ye Chen hanya melihatnya dan merasakan bahayanya. Dia berdiri di belakang kerumunan dan memperhatikan dengan saksama. Ada orang-orang dari seluruh dunia yang tidak dapat menghalangi jalan 8 dewa abadi. Apa yang kita takutkan? Kita maju bersama-sama. Tidak mungkin ada orang yang hidup di sini. Itulah yang membuat kita takut. Seorang anggota klan Raja Surgawi berkata dengan dingin. Setelah itu, dia memimpin untuk maju, tetapi dia tidak ingin bertarung dengan pria berjubah merah. Dia berencana untuk berputar balik. Namun, tepat saat dia hendak membuat jalan memutar, dia menabrak dinding, dan tubuhnya terpental keluar dan terbang lebih dari 10 kaki jauhnya. Ketika orang-orang melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Orang-orang berjubah merah tidak melakukan gerakan apapun. Pada hari itu, orang-orang kerajaan terbang keluar. Mereka semua diam-diam memberi selamat kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak terburu-buru secara membabi buta. Jika tidak, nasibnya akan sama dengan klan Raja Surgawi. Ye Chen melihat situasi ini, mengerutkan kening, dalam hati. Di sini takut tidak akan pergi, hanya bisa mengubah tempat. Pada saat ini, semua orang memiliki ide ini, tetapi ketika mereka berencana untuk mengubah arah, orang berjubah merah perlahan berbalik. Setelah melihat wajah pria itu, mereka semua menarik napas. Tatapan mata pria itu kosong, wajahnya kurus dan pucat, dan dia jelas-jelas adalah wajah orang mati. Dia sudah mati, tidak heran keinginannya sudah mati. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Setelah pria berjubah merah itu berbalik, orang-orang tidak bisa menahan diri untuk mundur. Perasaan buruk macam apa di hati yang menjadi semakin kuat dalam sekejap, dan seseorang dengan cepat melangkah mundur. Tepat saat seseorang mundur, pria berjubah merah itu bergerak. Tubuhnya seperti kilatan petir merah. Dalam sekejap mata, dia mendekat. Setelah pria berjubah merah mendekat, orang-orang merasakan krisis yang kuat. Saat ini, tidak ada seorang pun yang memiliki sedikit pun alasan untuk segera mundur. Ye Chen berdiri di ujung. Ketika dia melihat pria berjubah merah mendekat, tubuhnya segera mundur. Dalam sekejap mata, dia mundur ke reruntuhan, dan kemudian melihat situasi di depannya dari kejauhan. Meskipun kecepatan mundur orang-orang tidak lambat, pria berjubah merah lebih cepat. Ketika mereka mundur, mereka tiba-tiba mengangkat tangan dan menebas salah satu anggota klan Guntur dan Kilat. Kecepatan pedang ini sangat cepat. Jika ada bilah pedang, sebelum orang-orang klan Guntur dan Kilat dapat melawannya, tubuh mereka terbelah menjadi dua bagian oleh kekuatan tak terlihat, dan darah perak memercik di tempat. Orang-orang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi sangat pucat, dan sekarang mereka putus asa untuk melarikan diri. Setelah melihat pemandangan ini, Ye Chen tidak berani tinggal sama sekali. Dia berbalik dan kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mengubah arahnya dan bergegas ke sisi lain. Ketika Ye Chen pergi, dia mendengar beberapa teriakan dari belakang, dan dia tidak dapat mendengarnya karena jaraknya yang jauh. Ye Chen berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk beberapa saat. Dia merasa aman, lalu dia berhenti dan menghela napas lega. Saat dia berjalan di sepanjang jalan ini,
dia tiba di ujung jalan, dan sebuah dunia baru muncul di hadapannya. Kemudian, dia mencium bau darah, dan matanya mengikuti arah bau darah itu, dan melihat beberapa tubuh yang tidak lengkap di tanah. Ye Chen mengerutkan kening, lalu dia berhati-hati dan berjalan maju perlahan. Di depannya, ada Hong Qiao. Di sisi lain jembatan terdapat istana-istana yang megah. Setelah bertahun-tahun dibaptis, istana-istana itu masih secemerlang sebelumnya, tanpa keremangan apapun. Ye Chen mengamati situasi di sekitarnya. Dia tidak ingin menjadi sama dengan orang-orang yang baru saja meninggal. Namun, ketika Ye Chen berjalan ke sisi Hong Qiao, dia masih tidak menemui bahaya apapun. Dia menginjak jembatan Hong Qiao dan berjalan menuju ujung lainnya. Di bawah kabut Hong Qiao, saya tidak tahu apa yang ada di bawahnya. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Di jembatan Hong Qiao, Ye Chen juga melihat mayat-mayat yang tidak lengkap berserakan di tanah. Ye Chen berjalan dengan hati-hati, dan setelah beberapa saat, dia tiba dengan selamat di ujung lain Hong Qiao. Di depannya ada kompleks istana, dan ada beberapa mayat. Mayat-mayat ini dipotong menjadi dua atau dipotong menjadi dua bagian di pinggang. Singkatnya, mereka meninggal dengan menyedihkan. Ketika Ye Chen memilih untuk memasuki istana terlebih dahulu, dia mendengar suara keras di salah satu istana, dan kemudian seluruh istana bergetar hebat. Hanya sesaat, dari istana memuntahkan kekuatan yang mengerikan, gelombang susulan memicu gelombang. Ye Chen ketakutan. Pertarungan macam apa yang terjadi? Terjadi keributan besar. Ye Chen berjalan lewat dengan rasa ingin tahu. Ketika dia sampai di gerbang istana, dia ragu-ragu sejenak dan tidak berani masuk. Kalau terjadi gempa susulan lagi, dia tidak tahan. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada gerakan di dalam. Ye Chen dengan berani berjalan menuju istana. Setelah memasuki istana, Ye Chen melepaskan kekuatan jiwanya. Dia bisa merasakan angin dan rumput di sekitarnya dalam sekejap. Setelah berjalan sebentar, Ye Chen melihat bahwa istana di depannya hampir runtuh. Di tempat yang runtuh ini, ada seorang pria berjubah merah yang telah terbelah dua. Pria berjubah merah itu bukan yang sebelumnya, tetapi yang lain. Ye Chen menebak dalam hatinya bahwa seharusnya pria berjubah merah itu yang bertarung dengan pria lain, dan akhirnya terbunuh sepenuhnya, yang bahkan membunuh keinginannya. Orang-orang yang dapat membunuh pria berjubah merah itu, selain tetua tertinggi dari 13 kekuatan utama, juga 3 dewa. Di antara mereka, setidaknya ada satu darah Jinxian yang kuat. Setelah melewati reruntuhan, Ye Chen terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara keras lagi. Ye Chen tanpa sadar mundur untuk menghindari dampaknya. Namun, kali ini tidak ada fluktuasi. Ye Chen mendekat perlahan. Setelah berjalan puluhan zang, dia melihat seorang lelaki tua dengan guntur dan kilat di tanah di depannya. Lelaki tua itu memuntahkan darah dan jelas terluka parah. Klan Guntur dan Kilat. Ye Chen mengenali sekilas bahwa lelaki tua yang berbaring itu adalah tetua tertinggi dari klan Guntur dan Kilat. Di depan tetua Taisang dari klan Guntur dan Kilat, ada seorang pria dengan jubah merah yang telah hangus oleh petir. Ye Chen berdiri di tempat yang sama dan tidak bergerak. Tetua Taisang dari klan Guntur dan Kilat bahkan memuntahkan beberapa suap darah, dan wajahnya menjadi pucat. Sulit baginya untuk berjuang untuk bangun. Ye Chen melihat dengan saksama dan melihat ada retakan besar di dada tetua klan Petir dan Guntur, yang tampaknya telah dibelah oleh seorang pria berjubah merah. Darah perak terus mengalir keluar dari retakan, organ-organ dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Tetua klan Petir dan Guntur sedang menyembuhkan lukanya dengan kekuatan Guntur dan Guntur, mencoba menghentikan darah. Setelah Ye Chen melihat tempat ini, dia tidak dapat menahan cahaya dingin di matanya. Sekarang tetua Taisang dari klan Petir dan Guntur telah terluka parah sehingga bahkan jika dia masih bisa bergerak, dia tidak akan memiliki banyak kekuatan. Ketika Ye Chen memikirkannya, pedang emas hijau darah suci telah dipegangnya. Untuk menghadapi orang-orang dari klan Petir dan Petir, lebih baik menggunakan pedang emas hijau darah suci, bahkan jika itu adalah balas dendam untuk orang suci semu yang jahat di surga. Ye Chen menjalankan Daluo Yan Xian Jue, dan kekuatan abadi dalam tubuh Ye Chen melonjak liar, lalu dituangkan ke dalam pedang emas hijau darah suci. Pedang emas hijau darah suci berdengung dan bergetar. Pedang hijau meledak, membuat seluruh pedang menjadi beberapa kali lebih besar. Pada saat ini, Ye Chen tidak ragu-ragu mengayunkan pedang ke arah tetua Taisang dari klan Petir dan Petir. Ketika dia melihat ke belakang, dia merasa telah terbunuh oleh Petir dan Petir. Pada saat tetua klan Petir dan Petir kehilangan akal sehatnya, cahaya pedang biru hendak membelah tubuhnya. Tetua Taisang dari klan Petir dan Petir segera mengerahkan kekuatan Petir dan Petir untuk bergegas melewatinya dan bertabrakan dengan pedang hijau. Unta kurus itu lebih besar dari kudanya. Bahkan dalam keadaan seperti itu, tetua Taisang dari klan Guntur dan Kilat masih menolak pedang Ye Chen. Ye Chen melihat pemandangan ini, dan kemudian dia mengorbankan menara emas hitam dengan pola naga. Seekor naga emas bergegas keluar. Pertama, terdengar suara nyanyian naga. Tetua tertinggi dari klan Guntur dan Kilat terkejut sesaat, dan segera merasakan bahwa lukanya telah memburuk. Darah perak menyembur keluar tanpa henti, dia menggertakkan giginya kesakitan, dan wajahnya bahkan lebih pucat. Bagaimana mungkin Ye Chen melewatkan kesempatan yang begitu bagus?
Menara emas hitam pola naga menekannya, dan pada saat yang sama, pedang emas hijau darah suci ditebas lagi. Tetua Taisang dari klan Guntur dan Kilat mengubah wajahnya. Dia menyerbu keluar petir untuk menghadapi menara emas hitam pola naga. Pada saat yang sama, dia menyerang pedang dari pedang emas hijau darah suci. Sebuah bilah yang dipadatkan oleh Guntur dan Kilat bertabrakan dengan pedang hijau dan emas darah suci. Nak, di mana kamu mendapatkan pedang hijau darah suci di tanganmu? Tetua Taisang dari klan Guntur dan Kilat menggertakkan giginya dan minum dengan dingin. Pada pandangan pertama, dia mengenali pedang emas hijau darah suci, yang merupakan senjata Tianzi Zusheng di kota terkenal 30.000 tahun yang lalu. Dia terlalu akrab dengan senjata itu. Saat itu, dia tidak memiliki kekuatan seperti sekarang. Tetapi anggota klan Guntur dan Kilat mana yang tidak tahu tentang hubungan antara Tianzi Zusheng dan klan Guntur dan Kilat? Ye Chen mencibir, apakah kamu mengenali pedang ini? Ya, ini adalah senjata Tianzi Zusheng. Aku mendapat warisan Tianzi Zusheng dan berjanji untuk membalasnya. Tetua klan petir dan Guntur mendengus jijik, nak, kau pikir kau bisa membunuhku, bahkan jika aku terluka parah sekarang, aku juga bisa membunuhmu. Sekarang setelah kau tahu tentangku, kau harus mati. Ide Ye Chen untuk membunuh langit, tubuh cairan asli dalam pemurnian cepat, dan kemudian terus-menerus mengembun dalam pedang hijau darah suci. Setelah pedang hijau dan emas darah suci memiliki dukungan kekuatan abadi yang kuat, suara dengungan menjadi semakin keras, dan pedang itu juga melambung tinggi, dan momentumnya telah berlipat ganda beberapa kali. Ketika tetua klan petir dan Guntur melihat pemandangan ini, dia tidak menyangka bahwa seseorang di alam abadi akan memiliki kekuatan abadi yang begitu kuat. Sekarang dia menjadi bermartabat. Ye Chen masih mengumpulkan kekuatan, dan wajahnya secara bertahap menjadi pucat, sehingga dia tidak dapat menahan kekuatannya. Namun, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuh tetua tertinggi klan petir dan Guntur. Guntur dan Kilat tetua Taisang dari klan petir dan Guntur berderak di sekujur tubuhnya. Dia melancarkan serangan pendahuluan dan mengumpulkan kekuatan Guntur dan Kilat untuk menyerbu Ye Chen dan ingin membunuh Ye Chen. Ye Chen menyaksikan Guntur dan Kilat menyambar, tiba-tiba mengangkat pedang emas hijau darah suci, dan menebasnya dengan pedangnya. Ledakan, sebuah pedang mengerikan melesat keluar, seperti naga biru yang mengeluarkan suara menderu, yang bertabrakan dengan Kilat dalam sekejap. Kilatan petir itu meledak, tidak menghalangi serangan pedang biru itu. Pedang hijau itu, seperti kekuatan yang tak tertahankan, menghancurkan segalanya dan mendatangi tetua klan Guntur dan Kilat. Tetua klan Guntur dan Kilat itu mengubah wajahnya dengan sangat drastis. Guntur dan Kilat di sekujur tubuhnya baru saja muncul, dan pedang hijau itu telah terbelah di tubuhnya, membelah separuh tubuhnya. Darah menyembur keluar, klan Guntur dan Kilat dari tetua tertinggi menjerit, melihat tubuhnya terus-menerus bergetar. Ye Chen melihat bahwa serangan itu tidak membunuh tetua Taisang dari klan Guntur dan Kilat. Dia menggertakkan giginya dan mengayunkan pedang emas hijau darah suci untuk menebasnya. Pedang itu meraung. Kali ini, tetua Taisang dari klan Guntur dan Kilat tidak dapat melarikan diri. Pedang jatuh dari penutup surgawinya dan membelah kepalanya sepenuhnya. Pada saat kepala terbelah, jiwa yang tersisa bergegas keluar, dan yang dengan gigi dan cakar terbuka bergegas ke Ye Chen, kamu telah menghancurkan tubuhku, dan aku akan mengambil jiwamu. Kalau begitu cobalah. Ye Chen tersenyum muram. Jika ada serangan lain, Ye Chen mungkin masih takut, tetapi menghadapi hantu, itu berarti mati. Ketika hantu tetua Taisang dari klan Guntur dan Kilat menyerbu Ye Chen, cahaya pedang meledak dari hati Ye Chen Mei. Begitu cahaya pedang keluar, jiwa yang tersisa tidak dapat menahan rasa takut. Apakah kamu telah mengembangkan kekuatan jiwa? Jiwa yang tersisa terkejut. Sekarang aku tahu, sudah terlambat. Ye Chen mendengus dingin, dan pedang jiwa itu menebas jiwa yang tersisa dari tetua Taisang dari klan Guntur dan Kilat. Ah! Setelah berteriak, hantu tetua Taisang dari klan Guntur dan Kilat terbelah menjadi dua bagian oleh pedang jiwa. Kemudian Ye Chen menjalankan formula menelan jiwa dan menyerap jiwa yang tersisa sekaligus. Setelah Ye Chen menyerap jiwa yang tersisa, dia merasa bahwa jiwanya lebih kuat. Ini adalah jiwa yang tersisa dari Daluo Jinxian. Kekuatannya luar biasa. Ye Chen terhuyung beberapa langkah, lalu mendatangi tubuh tetua klan petir dan Guntur, lalu menatap pedang hijau darah suci dan berkata, Guru Tianzi, aku baru saja membalas dendam sedikit. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia membelai tubuh pedang itu, membalikkan tangannya dan menyimpannya. Kemudian dia menyimpan menara emas hitam berpola naga. Kemudian, Ye Chen melambaikan tangannya dan mengumpulkan tubuh tetua klan petir dan Guntur ke dalam tas surga dan bumi dewa. Darah perak yang tertinggal di tanah juga mengandung kekuatan yang kuat. Ye Chen tidak menyia-nyiakannya sama sekali. Dia mengambil kekuatan ini untuk memulihkan kekuatan abadinya. Dengan bantuan formula abadi menelan Daluo, darah perak itu dengan cepat diserap, dan kekuatan yang kuat itu berenang di tubuh Ye Chen. Setelah diserap oleh Ye Chen, kekuatan abadi di tubuh Ye Chen juga kembali ke kondisi puncak. Selain itu, napasnya sedikit membaik, semakin dekat dan dekat dengan lantai ke-9 keabadian. Setelah Ye Chen memulihkan kekuatannya, dia tidak tinggal di sini. Jika dia terlihat oleh orang lain dari klan Guntur dan Kilat, itu akan merepotkan. Sekarang, dia langsung maju.
Dia percaya bahwa tidak hanya ada satu orang kuat di Luo Jinxian yang hebat. Sebelum itu, pria berjubah merah tidak terbunuh oleh guntur dan kilat, tetapi terbelah dua oleh bilah tajam. Oleh karena itu, seharusnya tidak dibunuh oleh tetua tertinggi dari klan guntur dan kilat. Karena beberapa darah Jinxian telah datang ke sini, itu menunjukkan bahwa sesuatu pasti telah dirasakan di sini. Ye Chen berjalan di sepanjang jalan. Setelah berjalan agak jauh, dia melihat tubuh seorang pria berjubah merah, yang juga terbelah dua. Ye Chen mengamati luka sayatan itu dengan saksama, dan melihat luka pria berjubah merah yang sebelumnya terbelah itu sama, terbukti dibunuh oleh orang yang sama. Ye Chen menyusulnya. Tepat saat dia hendak mencapai sudut lain, gelombang napas yang kuat bertiup dan menyerbu tanpa suara. Ye Chen terkejut dan langsung terlempar keluar. Puff! Ye Chen menghantam dinding, dinding itu akan runtuh, seteguk darah menyembur keluar. Ye Chen juga sangat tertekan. Bagaimana bisa datang begitu tiba-tiba? Untungnya, fluktuasinya tidak kuat. Kalau tidak, dia akan datang kepadanya tanpa tindakan pencegahan apapun, dan seluruh tubuhnya akan hancur. Ye Chen melihat ke arah gelombang itu, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Diperkirakan gelombang itu datang dari kedalaman, dan paling-paling itu hanya bisa dianggap sebagai gelombang susulan. Ye Chen bangkit dan menelan pil. Ki dan darahnya dengan cepat kembali normal. Dia menjalankan formula dominasi bintang 9 dan tubuh emas 9 putaran, dan terus maju dengan hati-hati. Di depan gelap dan tidak ada yang bisa dilihat. Ketika Ye Chen berjalan melalui area yang gelap, dia muncul di sebuah ruang yang sangat besar. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa ini adalah ruang yang sangat besar. Harus dikatakan bahwa ini adalah aula yang sangat besar. Pada saat ini, ada beberapa sosok berdiri di aula kuil. Napas orang-orang ini sangat kuat. Ye Chen hanya melihatnya, dan tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan tidak berani masuk. Di antara mereka, 10 tetua dari 13 kekuatan teratas datang. Selain itu, 3 orang, yaitu Dewa Pemenggal, Pangu, dan Palu Dewa, juga ada di sini. Mereka semua melihat seorang pria yang duduk tepat di atas aula. Pria itu tidak memiliki ekspresi, matanya kosong, dan dia tidak memiliki napas. Pria itu memegang tombak hitam di tangannya dan duduk seperti ini, seolah-olah sejak saat kematiannya, dia mempertahankan postur ini. Di lantai aula, ada seorang pria lain. Ada lubang besar di dadanya. Darahnya sudah mengering. Wajah pria itu memiliki sedikit senyum yang menyedihkan, tetapi senyum itu telah mengeras. Tampaknya kedua pria itu hampir mati bersama sebelumnya. Di tangan lelaki yang tergeletak di tanah itu, dia masih memegang pedang emas panjang, yang ujungnya ditancapkan ke tanah. Tampaknya lelaki itu ingin berdiri dengan bantuan pedang emas itu, tetapi dia tidak pernah berdiri. Baru saja, setelah melihat senjata di tangan kedua lelaki itu, ke-10 tetua itu dapat melihat bahwa itu adalah senjata yang benar-benar ilahi. Jika mereka mendapatkan salah satunya, itu akan luar biasa. Mereka sangat iri, dalam sekejap untuk memperjuangkan artefak itu. Tepat di awal pertarungan, mereka ditenangkan oleh kemunculan tiba-tiba 3 lelaki. Di hadapan ketiga lelaki ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, mereka hanya bisa menghentikan pertarungan untuk sementara. Kemudian Ye Chen muncul dan melihat pemandangan ini. Dewa Pemotong, Pangu, dan Palu Dewa Langit saling memandang ke arah 2 orang yang sudah meninggal itu. Mereka tidak mengenali kedua orang itu. Mereka bukanlah dewa, tetapi seharusnya dewa. Gelar mereka hanya sedikit, jadi mudah untuk memastikannya. Namun, dewa yang ada jumlahnya tak terhitung banyaknya. Bahkan di tingkat ke-9, jumlahnya banyak, jadi tidak mungkin untuk menilai identitas kedua orang ini. Mata mereka berputar di aula, tetapi mereka tidak melihat apapun lagi. Mereka hanya saling memandang. Sepertinya ini hanya istana untuk dewa biasa. Dilihat dari ukuran istananya, ini seharusnya dewa tingkat tinggi. Katanya, Pangu dan Palu Dewa mengangguk, dan Palu Dewa berkata, karena ini bukan gelar dewa, tidak perlu tinggal di sini. Kemudian mereka berbalik dan berjalan keluar. Melihat pemandangan ini, 10 dewa emas yang kuat semuanya linglung. Setelah melihat ketiga orang itu pergi, napas mereka tiba-tiba membumbung tinggi, dan mereka bergegas menuju kedua artefak itu. Pada saat ini, 10 orang kuat dari Daluo Jinxian bertarung lagi. Ye Chen diam-diam menyaksikan pertempuran di aula di kejauhan, berpikir bahwa jika 1 atau 2 dari mereka mati, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos ke Xuanxian. Di aula, 10 orang kuat Daluo Jinxian bertarung bersama. Pertarungan itu sangat sengit. Semua orang mencoba yang terbaik untuk mengambil artefak itu. Pertama-tama bergandengan tangan untuk membunuh kuil para dewa dan iblis dan aula 9 iblis. Kata Luo Jinxian Agung dari Sanxing Xianzong. Usulan ini diterima oleh Daluo Jinxian Qiang dari beberapa sekte abadi utama. 4 orang kuat besar Luo Jinxian dari 7 sekte abadi membunuh orang kuat Daluo Jinxian di aula 9 iblis dan aula dewa iblis. Orang yang dikirim oleh aula para dewa dan iblis kali ini adalah anggota klan Tianmo, sedangkan yang dikirim dari aula 9 iblis adalah tetua klan Qilin. Kekuatan di antara mereka hampir sama. Dalam kasus 4 orang yang bermain dua, Luo Jinxian yang kuat di aula para dewa dan iblis dan aula 9 iblis sama sekali tidak dapat mendukung, dan dikalahkan dan mundur.
Sialan, orang kuat Luo Jinxian yang kuat di Aula 9 Iblis memiliki wajah yang suram. Dia harus mundur sekarang, jika tidak, dia akan mati di sini. Pada saat ini, dia mencoba untuk menarik kembali situasi, tetapi dia tidak dapat melakukannya sama sekali, dan dia hanya bisa mundur. Aula sihir dan Aula 9 Iblis yang kuat Luo Jinxian yang kuat keluar dari lingkaran pertikaian, dengan dingin melihat orang lain bertarung. Pada saat ini, 4 Luo Jinxian besar yang menyerang mereka juga mulai bertarung satu sama lain. Kerjasama itu berumur pendek, dan hanya tujuan kepentingan yang abadi. Seluruh aula bergetar karena ledakan teror yang terus-menerus. Ye Chen benar-benar khawatir aula itu akan runtuh. Setelah banyak pertempuran, beberapa darah Jinxian yang kuat terluka parah. Akhirnya, mereka yang masih bertarung adalah para tetua klan Tianwang, klan Xianling, dan Sanxing Xianzong. Ziking Laodao, kita bersama-sama membunuh Ling Tongtian, dan salah satu artefak itu milikmu. Pemimpin klan Tianwang berkata, Ziking Laodao, kita bersama-sama membunuh hantu tua Kaisar Tiongkok. Kamu dapat memilih salah satu dari dua artefak itu. Klan Peritua juga berkata demikian. Tetua tertinggi Sanxing Xianzong mengalihkan pandangannya ke para tetua klan Tianwang dan klan Xianling dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan antara keduanya. Salah satu artefak itu harus menjadi milikku. Siapa yang memiliki sisanya tergantung pada keberuntunganmu. Dengan itu, tetua tertinggi Sanxing Xianzong segera memisahkan dua tubuh yang terpisah, yang keduanya berhenti di depan keluarga Raja Surgawi dan keluarga abadi, dan kemudian pergi ke arah pedang emas yang ditancapkan di tanah. Ziking tua, apakah kau lupa bahwa masih ada aku? Pada saat ini, orang-orang kilin yang kuat, yang telah dipaksa mundur, bergegas ke Ziking Laodao. Ziking Laodao bersenandung, kau di sini untuk mati. Dengan itu, Ziking Laodao menekan orang kuat Luo Jinxian besar dari klan kilin dengan satu tangan. Pada saat yang sama, bagian lain dari Ziking Laodao membunuhnya. Di bawah pengepungan dua King Laodao, Luo Jinxian dari kebangsaan kilin merasakan tekanan. Luo Jinxian besar dari kebangsaan kilin berubah menjadi bentuk seekor kilin. Dengan raungan, seluruh tubuhnya menyala ke langit, dan mulutnya terbuka untuk memuntahkan api yang tak terhitung jumlahnya, yang dibakarnya ke arah pendeta Tao tua Ziking. Namun, api itu tidak berpengaruh apapun. Itu padam seketika di bawah serangan Ziking Laodao. Kilin raksasa itu segera mengecilkan pupilnya dan segera mundur lagi. Ziking Laodao bersenandung, ketika aku mendapatkan artefak itu, kau pasti akan mati. Setelah mengatakan ini, Ziking tidak memperhatikan Kilin. Dia mengepalkan tangannya yang besar dan meraih pedang emas itu. Namun, ketika tangannya mencapai sisi pria yang memegang pedang emas itu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan ilahi melonjak. Tangannya yang terkondensasi itu meledak dalam sekejap. Ziking melangkah mundur beberapa langkah, dan matanya tercengang. Yang lain tercengang ketika melihat pemandangan ini, dan kemudian mereka semua mencibir. Mereka semua mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun kedua dewa yang kuat itu sudah mati, kekuatan ilahi mereka masih ada di sana, dan mereka tidak dapat tersinggung. Haha, kamu tidak bisa mendapatkan apa yang tidak bisa kita dapatkan. Kata Kirin sambil tertawa. Alis Ziking terangkat. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Mendengar kata-kata Kilin, dia langsung marah dan membunuhnya. Kamu mencari kematian. Ziking Laodao bersenandung. Melihat dua tubuh Ziking yang terpisah, Kilin tersenyum. Dia tidak perlu berjuang keras. Dia bergegas keluar istana. Tampaknya cara selanjutnya adalah membunuh Lao Ziking. Kedua keluarga klan Raja Surgawi dan klan Xianling mulai mencoba mengumpulkan artefak setelah melihat situasi sarjana berbakat King Laodao. Orang tua dari klan Raja Surgawi itu meraih tombak hitam. Ketika dia dekat dengan pria itu, tangannya yang terkondensasi meledak. Sebuah kekuatan membuatnya melangkah mundur. Tetua klan Xianling juga meraih pedang emas, dan situasinya serupa. Pada saat ini, orang-orang ini bodoh. Menghabiskan sebagian besar upaya hari itu, tidak bisa mendapatkannya. Ye Chen melihat pemandangan di depannya di luar aula, tetapi dia juga sedikit tercengang. Tampaknya tidak ada yang bisa mendapatkan kedua artefak ini sekarang. Namun, Ziking Laodao, klan Tianwang, dan klan Xianling tidak menyerah begitu saja. Mereka mencoba beberapa kali, tetapi hasilnya sama saja. Pada saat ini, beberapa orang kuat darah Jinxian yang terluka parah di tanah melihat situasi ini dan mulai menghubungi klan dan klan untuk mengirim Hunyuan Daluo Jinxian untuk menyerang. Ini adalah artefak. Mungkin itu akan diambil oleh Hunyuan Daluo Jinxian. Tidak ada dari mereka yang bermaksud pergi. Mereka sedang menunggu kedatangan Hunyuan Daluo Jinxian. Setelah melihat situasi ini, Ye Chen tahu bahwa tidak mungkin mendapatkan keuntungan darinya, jadi dia harus pergi dari sini untuk sementara waktu. Ye Chen mundur ke arah yang dia tuju. Ketika dia sampai di luar istana, dia melihat seekor unicorn besar tergeletak di depannya. Kilin itu berdarah dan terengah-engah. Mata Ye Chen tiba-tiba berbinar. Jika dia bisa membunuh Kirin, dia akan memiliki tubuh darah Jinxian lainnya. Kekuatan kedua darah Jinxian sudah cukup baginya untuk menerobos Xuanxian. Ye Chen memikirkan hal ini, dan ketika dia memutar pergelangan tangannya, pedang emas hijau darah suci muncul di tangannya, dan kemudian dia menjalankan luo besar untuk menelan formula abadi.
Pedang emas hijau darah suci mulai berdengung, dan aliran kekuatan abadi yang terus-menerus mengalir ke pedang emas hijau darah suci dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, pagoda emas hitam dengan pola naga bergegas keluar, dan naga emas roh bergegas keluar. Tubuh unicorn bergetar begitu naga itu bernyanyi. Keluarga naga berada di posisi dominan di Aula 9 Iblis. Seluruh Aula 9 Iblis dipimpin oleh keluarga naga. Siapa yang tidak takut dengan keluarga naga? Qilin terkejut. Ketika dia terkejut, pedang hijau jatuh. Kirin merasakan penyebaran kesempatan membunuh. Dia berbalik untuk melihat pedang hijau telah terbunuh. Pada saat ini, mata Qilin tampak marah dan takut. Kemarahan itu karena seorang anak laki-laki di alam abadi berani menyerangnya. Kejutan itu adalah bahwa seorang anak laki-laki di alam abadi memiliki kekuatan yang begitu kuat. Saat ini, dia telah terluka parah oleh dua tubuh terpisah dari Ziking Laodao. Dia berjuang untuk luka serius untuk membunuh tubuh Ziking Laodao. Sekarang, seluruh tubuhnya terluka, dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Baru saja dia menggunakan teknik untuk menghubungi Aula 9 Iblis. Sekarang dia sedang menunggu orang kuat dari Aula 9 Iblis untuk datang. Tanpa diduga, seorang anak laki-laki di alam abadi ingin membunuhnya. Kirin menjadi marah, dan api membakar seluruh tubuhnya. Kemudian dia mengumpulkan kekuatan di tubuhnya dan memuntahkan api. Begitu api muncul, suhu seluruh udara meningkat dengan selisih yang besar. Api bertemu dengan pedang hijau, yang membelah api. Api, meledak, dan kemudian padam secara bertahap. Api itu sangat rentan sehingga kita dapat membayangkan bagaimana Kirin sekarang terluka. Pada dasarnya, dia tidak memiliki kekuatan tempur. Melihat ini, Ye Chen bahkan lebih gembira. Dia mendesak menara emas hitam berpola naga untuk menekan Qilin. Namun, pedang itu jatuh ke Qilin, dan matanya tiba-tiba menyusut, dan dia merasakan krisis kematian. Dia meraung ke langit, mencoba mengerahkan kekuatan lagi, tetapi luka di tubuhnya terus menyemprotkan darah, dan tubuh yang ingin berdiri jatuh ke tanah lagi. Baru kali ini, pedang biru itu telah terbelah di tubuh Kirin. Puff, kepala Kirin terbelah dua, dan bahkan tubuhnya terbelah dua. Sedikit Kirin keluar dari pikirannya. Unicorn kecil itu sedikit halus, yang merupakan jiwa Kirin. Ye Chen tidak ragu untuk menampilkan formula pemakan jiwa, kekuatan jiwa dengan cepat menyebar, dan membungkus Kirin kecil. Wajah Xiao Qilin berubah drastis, dan dia ingin berjuang untuk pergi. Namun, jiwa itu baru saja muncul dan berada pada titik terlemahnya. Dia tidak bisa melepaskan diri dari kendali Ye Chen. Setelah formula yang menyedihkan itu muncul, tubuh Kirin kecil menjadi semakin ilusi, dan perlahan menghilang sepenuhnya. Setelah menelan jiwa Kirin, Ye Chen kembali merasakan bahwa jiwanya telah menjadi jauh lebih kuat. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia mengambil tubuh Kirin. Kali ini keberuntungan. Ye Chen tertawa, lalu duduk di sebelah darah Kirin dan mulai memulihkan kekuatan abadinya. Qilin terluka lebih parah daripada tetua Taishan dari klan Guntur dan Kilat, jadi Ye Chen tidak menghabiskan banyak kekuatan abadi. Setelah menyerap kekuatan dari darah Qilin, kekuatan abadi Ye Chen juga pulih. Ye Chen segera meninggalkan istana, yang akan segera menjadi tanah yang benar dan salah. Sebaiknya dia pergi ke tempat lain untuk melihatnya. Setelah meninggalkan istana, Ye Chen melihat ke istana-istana lainnya. Dilihat dari putusan pengadilan saat ini, kecil kemungkinan istana-istana lainnya akan mendapatkan keuntungan, jadi Ye Chen berencana untuk kembali ke ujung Hongqiao. Namun, ketika Ye Chen hendak menginjakkan kaki di jembatan Hongqiao, dia melihat seorang pria datang ke ujung jembatan yang lain. Ketika Ye Chen melihat pengunjung itu, pupil matanya sedikit mengecil dan mulutnya menunjukkan senyum masam. Setelah melihat Ye Chen, pihak lain tertegun sejenak, dan kemudian ada seringai di matanya. Itulah kehendak Tuhan, sekarang aku akan melihat kemana kau pergi. Orang yang berdiri di Hongqiao adalah leluhur San Xing Xianzong. Setelah mendengar kata-kata Zuking, Ye Chen tidak kembali ke kata-kata Zuking. Dia sudah mulai menggerakkan kakinya, mundur dua bagian di belakangnya, dan dengan sekejap tubuhnya, dia menggunakan teknik ruang waktu yang hebat untuk bergegas menuju istana-istana di belakangnya. Ada begitu banyak istana di belakangnya, sehingga dia bisa menghindari Zuking ketika dia memasuki salah satunya. Zuking melihat Ye Chen melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selain kecepatannya, dia juga sedikit terkejut, tetapi dia tidak terburu-buru, karena tidak ada cara lain untuk pergi kecuali Hongqiao. Dia berjalan ke arah kepergian Ye Chen. Meskipun tampak lambat, setiap langkah yang diambil membuat tubuhnya menghilang dalam sekejap. Hanya beberapa langkah kemudian, dia tiba di istana tempat Ye Chen masuk. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu akan mati hari ini. Zuking berdiri di gerbang istana dan berkata kepada istana. Kemudian, tubuh Zuking tiba-tiba berubah menjadi tiga Zuking bergegas ke tiga arah yang berbeda. Setelah Ye Chen memasuki istana, dia tidak berlari jauh. Dia menunggu Zuking masuk dan mencarinya. Dia mencoba membuat jalan memutar dengan Zuking. Namun, dia juga siap bertarung melawan Zuking jika dia benar-benar tidak bisa melewati Zuking. Dia bisa menekan Zuking dengan kekuatan darah suci dan pedang emas hijau dan mengonsumsi kekuatan abadi. Setelah kekuatan jiwa Ye Chen tersebar, ada sedikit gerakan di sekelilingnya yang bisa langsung dia ketahui. Tiga sosok Zuking bergerak cepat di istana.
Ye Chen merasakan 3 napas sekaligus, dan segera mengerti bahwa Zuking menggunakan 1 napas untuk mengubah 3 murni. Saat ini, dia tidak ragu untuk memisahkan keduanya, sama seperti 3 cabang di istana yang bergerak cepat. Zuking tidak sedikit pun mengernyit. Baru saja dia hanya merasakan 1 jenis napas. Sekarang telah menjadi 3 jenis napas. Bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya, dia tidak dapat memahami bagaimana 2 napas tambahan itu berasal. Apakah Ye Chen mampu berubah menjadi Sanxing dengan 1 napas, yang tidak akan dia percayai? Zuking tidak punya cara lain selain mengejar ketinggalan menurut 3 napas. Ye Chen sengaja menyembunyikan salah 1 napas yang terpisah. Zuking merasakan napas menghilang. Dia tertegun sejenak. Kemudian dia mencibir dan berkata, apakah kamu pikir aku tidak tahu? Zuking menuju ke arah nafas yang hilang, hampir 3 sosok bersama-sama ke arah itu. Pada saat yang sama, Ye Chen merasakan bahwa 3 nafas Zuking semuanya bergerak ke satu arah, dan nafas Benzun juga menghilang, lalu bergegas menuju gerbang aula. Pada saat ini, Zuking leng sejenak, dia segera menyadari bahwa dia mungkin telah ditipu, dia segera bergegas ke gerbang istana. Setelah menyembunyikan nafas, Ye Chen bergegas ke gerbang istana dengan kecepatan tercepat, hanya untuk 1 atau 2 napas. Ye Chen datang ke gerbang istana dan bergegas keluar dari istana. Setelah Ye Chen bergegas keluar dari istana, Zuking muncul di gerbang istana pada waktu istirahat ketiga. Namun, Zuking tidak tahu kemana Ye Chen pergi, apakah dia berjalan keluar dari istana atau tidak. Sialan, dia kabur. Zuking menggertakkan giginya dan memarahi dengan penuh kebencian, tatapan matanya penuh dengan makna dingin. Ye Chen sudah melewati Hong Qiao saat ini. Dia menoleh ke belakang dan tidak melihat tanda-tanda Zuking. Dia sedikit mengangkat mulutnya dan berkata pada dirinya sendiri, kali ini aku memilih untuk kabur. Lain kali aku bertemu denganmu, kau akan menunggu untuk diinjak-injak olehku. Ye Chen berbalik dan bergegas menuju jalan ketika dia datang. Dia tidak perlu tinggal di sini sekarang. Selain itu, dia memiliki tubuh 2 Luo Jinxian besar, dan dia dapat menerobos ke alam Xuanxian dengan 2 mayat ini. Ye Chen terbang jauh, tetapi ketika dia memasuki istana yang megah, dia mendengar teriakan, dan kemudian sesuatu menghantam dinding. Kakak, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, kamu kabur. Aku akan menghentikannya. Aku bisa berjalan 1 per 1. Kemudian, dia mendengar 2 suara yang dikenalnya datang dari depan. Ye Chen terkejut, dan kemudian dia bergegas ke arah suara itu tanpa ragu-ragu. Setelah Ye Chen melewati aula samping, dia melihat bahwa sebuah dinding telah runtuh. Di samping tembok yang runtuh itu tergeletak 2 sosok yang dikenalnya, Huan Tianxiong dan Huan Tianyu. Di depan Huan Tianxiong dan Huan Tianyu, berdiri seorang pria berjubah merah. Mata pria itu redup dan tidak ada napas, tetapi efektivitas tempurnya sangat mengerikan. Pria berjubah merah ini adalah orang yang Ye Chen temui di reruntuhan sebelumnya. Tanpa diduga, saudara-saudara Huan Tianxiong dan Huan Tianyu telah bertemu dengannya sekarang. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, apa kabar? Ye Chen segera bergegas dan berdiri di depan Huan Tianqiu dan Huan Tianyu. Kakak ketiga, mengapa kamu di sini? Ayo pergi, kubah Huan Tian meraung. Ye Chen menatap pria berjubah merah itu, lalu berkata tanpa menoleh ke belakang, aku tidak pergi, aku ingin pergi, kita 3 bersaudara pergi bersama. Apakah kata-kata doble dikonfirmasi lagi? Huan Tianyu menunjukkan ekspresi yang rumit. Kakak ketiga, kamu bukan lawannya. Dia sudah mati sekarang. Dia tidak tahu rasa sakitnya. Seluruh tubuhnya tidak buruk. Dia sama sekali tidak bisa mencapainya. Huan Tiandom mengingatkan. Ye Chen berkata, bahkan jika itu bukan lawan, kita harus bertarung dengannya hari ini. Kita telah mengalahkan kehidupan dan kehilangan nyawa kita. Kalahkan kehidupan, kalahkan kematian. Kalimat ini bergema di benak Huan Tianxiong dan Huan Tianyu, dan darah di hati mereka tampaknya langsung menyala. Saudara-saudara mereka segera berdiri, menahan rasa sakit dan berdiri bahu-membahu dengan Ye Chen. Huan Tianxiong berkata dengan tegas dan dalam, saudara-saudara adalah satu hati. Keuntungannya memotong emas. Ye Chen dan Huan Tianyu segera bergabung dengan kalimat terakhir. Ketiga saudara itu saling memandang dan menjelaskan ketegasan di mata mereka. Kemudian, ketiga bersaudara itu semua mampu mengeluarkan napas yang paling kuat. Ye Chen berkata, kakak laki-laki kedua, sekarang aku bertanggung jawab atas serangan utama, kamu bertanggung jawab untuk mengganggunya. Kakak laki-laki ketiga, seberapa yakin kamu? Huan Tianyu bertanya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Cobalah. Mendengar kata-kata Ye Chen, wajah Huan Tianxiong dan Huan Tianyu menjadi bermartabat. Namun, tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Huan Tianyu dan Huan Tianxiong tiba-tiba bergegas ke pria berjubah merah. Huan Tianqiu menusukkan tombak naga. Huan Tianyu membelah bilah patah di tangannya ke arah pria berjubah merah. Kedua senjata ini adalah harta karun setingkat Daluo Jinxian. Meskipun tidak begitu kuat, mereka jauh lebih kuat daripada senjata lainnya. Tombak perak berubah menjadi naga perak dan bergegas ke pria berjubah merah. Cahaya pedang dengan bilah patah berubah menjadi setengah bulan. Namun,
Lelaki berjubah merah itu tidak peduli, sampai kedua kekuatan itu datang ke arah lelaki berjubah merah di depannya, tubuh lelaki berjubah merah itu tidak bergerak. Tubuh lelaki berjubah merah itu melesat dan menghilang dalam sekejap, dan serangan Huan Tianqiu dan Huan Tianyu pun berhasil dikalahkan. Kemudian, Huan Tianxiong tiba-tiba merasakan hawa dingin. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan kekuatan yang kuat menghantamnya, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Puff! Darah menyembur keluar dari kubah Huan Tian, tubuhnya menghantam dinding dengan keras, dan dinding itu pun runtuh. Ketika Huan Tianxiong dan Huan Tianyu bertarung, Ye Chen telah menggenggam pedang emas hijau darah suci di tangannya, dan membuka jurus memperkosa yang abadi. Pedang emas hijau darah suci itu terus berdengung, dan pedang hijau itu panjangnya beberapa inci. Pada saat ini, dia melihat Huan Tianxiong dihempaskan oleh lelaki berjubah merah itu. Jantungnya bergetar dan matanya menunjukkan sedikit kekejaman. Kemudian dia tidak ragu untuk membelah pedang itu di masa lalu. Pedang biru melesat keluar, dan hendak menebas pria berjubah merah itu. Pria berjubah merah itu tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia hanya menangkisnya dengan tangannya. Pedang itu jatuh dan tangan pria itu terputus. Ada juga bekas pedang di tubuhnya, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Huan Tianyu dan Huan Tianxiong terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang sebelumnya, mereka tidak dapat memotong lengan pria merah itu dengan pedang. Kakak ketiga, teruslah menyerang. Potong kepalanya. Huan Tianxiong menahan rasa sakit dan meraung. Ye Chen sekali lagi dengan gila-gilaan memadatkan kekuatan abadi pada pedang emas hijau darah suci. Dia telah menggunakan cairan aslinya, dan ketika dia menunjukkannya untuk kedua kalinya, tubuhnya tidak tahan untuk makan, dan wajahnya menjadi pucat. Tubuh pria berjubah merah itu belum berdiri kokoh, dan Ye Chen menebas dengan pedang. Pedang itu keluar lagi, seperti kilatan petir. Dalam sekejap mata, pedang itu telah sampai ke pria berjubah merah. Tepat saat dia hendak menebas pria berjubah merah itu, tubuh pria itu tiba-tiba menghilang. Pedang itu jatuh ke udara dan membelah dinding di belakang pria itu menjadi dua. Pada saat dinding itu terbelah, Ye Chen juga merasakan napas yang sangat berbahaya dan bergegas ke arahnya. Dia tidak ragu untuk menggunakan teknik ruang waktu yang besar untuk menghindar. Namun, dia sekarang sama sekali tidak dapat mengimbangi Xianli, bahkan jika dia menggunakan teknik ruang waktu yang besar, kecepatannya tidak begitu cepat. Pria berjubah merah itu tiba-tiba muncul di depan Ye Chen, dan kemudian pukulan tinju yang tersisa menghantam Ye Chen. Pupil mata Ye Chen mengecil. Tidak mungkin baginya untuk menghindar. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menampilkan formula dominasi bintang 9 dan menahan pukulan itu. Bang! Pria berjubah merah itu memukul tubuh Ye Chen dengan tinjunya. Dia mendengar suara keras, dan tubuh Ye Chen telah terbang mundur. Puff! Tenggorokan Ye Chen menyemburkan bau darah, dan kemudian seteguk darah dimuntahkan. Formula dominasi bintang 9 dihancurkan oleh tinju, dan wajah Ye Chen tidak memiliki jejak darah, seperti selembar kertas putih. Kakak ketiga, bagaimana kabarmu? Huan Tianyu terkejut. Saat dia berbicara, dia sudah bergegas ke pria berjubah merah. Pria berjubah merah tidak memperhatikannya. Dia menangkisnya dengan tangannya dengan santai. Cahaya bilah yang patah membelah lengannya, tetapi tidak ada bekas luka. Dan tubuh pria berjubah merah itu menghilang lagi. Ketika dia muncul, tubuh Huan Tianyu sudah habis dengan udang. Kemudian dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang keluar dan menabrak dinding. Pada saat ini, Ye Chen, Huan Tianyu dan Huan Tianxiong hampir menghabiskan kekuatan abadi mereka, terutama Huan Tianyu dan Huan Tianxiong. Tulang-tulang tubuh mereka hampir patah, dan tidak mungkin untuk berdiri. Ye Chen lebih baik, dia memiliki muling dan kemampuan pemulihannya lebih kuat. Dengan bantuan cairan asli, Xianli telah pulih perlahan. Namun, kecepatannya terlalu lambat. Jika mereka tidak pulih dengan cepat, mereka bertiga akan sangat berbahaya. Setidaknya Huan Tianxiong dan Huan Tianyu dalam bahaya. Ye Chen menelan beberapa pil dalam satu napas, baik untuk penyembuhan maupun untuk meningkatkan efektivitas tempur. Di bawah pengaruh obat, wajahnya dengan cepat memerah. Selain itu, dengan bantuan cairan asli, kekuatan abadinya pulih lebih cepat. Ketika Huan Tianyu dibom, Ye Chen sudah berdiri dan memegang pedang emas hijau darah suci. Pedang emas hijau darah suci terus berdengung, dan sebuah tenda pedang setinggi hampir 1 kaki pecah. Ye Chen menebas pedang itu dengan pedang. Kecepatan pedang ini beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Kali ini, pria berjubah merah itu tidak dapat menghindar. Sebaliknya, dia mencoba menghindari titik-titik kunci. Sebagian tubuhnya terpotong dan hanya bagian kanan yang tersisa. Pria berjubah merah itu sama sekali tidak merasakan sakit. Ketika sebagian tubuhnya terpotong, tubuhnya bergegas ke Ye Chen tanpa henti. Ye Chen sekali lagi menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya, dan wajahnya menjadi pucat. Melihat pria berjubah merah menyerangnya, wajahnya berubah drastis dan tubuhnya mundur dengan putus asa. Namun, kecepatan Ye Chen tidak secepat pria berjubah merah itu. Sebuah pukulan dari pria berjubah merah mengenai Ye Chen, dan tubuh Ye Chen terlempar keluar lagi. Jelas bahwa suara patah tulang datang, dan tulang rusuknya telah hancur. Puff! Ye Chen terus memuntahkan beberapa suap darah, tubuhnya tidak dapat berdiri.
Dia dengan cepat menjalankan kekuatan muling, dan beberapa pil ditelan. Tubuhnya memurnikan kekuatan cairan aslinya, mencoba memulihkan sebagian kekuatannya dalam waktu singkat. Namun, pada saat ini, tidak jauh dari sana, sebuah sosok muncul. Kemunculan sosok ini membuat alis Ye Chen berkerut dan terpelintir erat, seperti simpul di hati seseorang. Berdiri di kejauhan adalah Zhu Qing. Zhu Qing melihat pemandangan di depannya, tetapi segera sebuah seringai muncul di wajahnya. Dia menatap Ye Chen dengan perasaan sedang menonton drama yang bagus. Ye Chen menatap Zhu Qing dan menarik napas dalam-dalam. Ini benar-benar kebocoran rumah. Hujan turun di malam hari. Sekarang pria berjubah merah itu sudah cukup untuknya minum. Sekarang Zhu Qing muncul lagi. Dewa benar-benar ingin membunuhnya.